Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hesti Stianingsih, calon guru penggerak angkatan 11 dari kota Surakarta. Kali ini saya akan menyampaikan tugas koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah yaitu seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan lingkungan dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi. Disiplin positif. Konsep disiplin positif yang pertama adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan murid bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. 2. Lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. 3. Dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, atau hukuman. Motivasi perilaku manusia. Ada 3 jenis motivasi yang mempengaruhi perilaku seseorang. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain termasuk motivasi eksternal, yaitu motivasi yang berasal dari luar. Sedangkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini merupakan motivasi internal atau motivasi yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Posisi kontrol seorang guru. Ada 5 jenis posisi kontrol seorang guru. Yang pertama adalah penghukum, 2. Pembuat merasa bersalah, 3. Teman, 4. Pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Manajer merupakan posisi kontrol terbaik bagi seorang guru karena pada posisi manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Keyakinan kelas atau sekolah. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas atau sekolah berupa pernyataan universal yang mengandung nilai kebajikan, mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan kelas. Dalam menerapkan keyakinan kelas, seluruh warga kelas harus memiliki peran. Keyakinan kelas harus ditinjau ulang dan waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Sehingga tujuan dari segitiga restitusi adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun tahapan segitiga restitusi, yang pertama adalah menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan yang salah, 3. Menanyakan keyakinan.
Tahap menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. 2. Validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. 3. Menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Adapun hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saya menemukan keterkaitan antara budaya positif dengan peningkatan karakter siswa yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang telah terjadi adalah saya menyadari bahwa dalam menerapkan posisi kontrol guru, kadang saya sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, dan pemantau. Seharusnya saya berperan sebagai manajer, di mana segitiga restitusi sebagai cara untuk memperbaiki kesalahan. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Saya memperbaiki kesalahan siswa yang terlambat masuk kelas setelah istirahat menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perasaan, saya merasa senang karena dapat menerapkan segitiga restitusi dalam mencari solusi kesalahan siswa dan menjadikan siswa belajar menemukan jalan keluar sendiri dari kesalahan yang telah diperbuat. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah munculnya motivasi intrinsik pada diri siswa untuk melaksanakan budaya positif secara berkelanjutan setelah memperoleh pendampingan menggunakan segitiga restitusi. Dan yang harus saya perbaiki adalah saya harus konsisten dalam memposisikan diri sebagai manajer dalam menangani persoalan siswa. Sebelum mempelajari modul ini,
ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang akan Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelumnya, posisi kontrol saya menyesuaikan dengan masalah siswa. Terkadang, saya menggabungkan posisi penghukum dan membuat rasa bersalah. Namun, setelah mempelajari modul budaya positif, saya mulai menerapkan posisi kontrol sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya tentu menjadi sangat optimis dan mulai membangun serta menemukan sikap kerjasama dan tanggung jawab diri pada siswa. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Melakukannya, namun hanya menggunakan 2 tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan seperti tidak apa-apa kamu berbuat salah, semua orang pernah melakukan kesalahan, dan tahap validasi kesalahan dengan mengatakan kalau ibu boleh tahu apa yang menyebabkan kamu berbuat seperti itu. Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat agar budaya positif ini tidak hanya dilakukan di kelas atau sekolah saja, melainkan juga diterapkan di rumah agar menjadi satu kebiasaan yang melekat pada diri anak dimanapun mereka berada. Demikian tugas koneksi antar materi modul 1.4. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.